Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri, usaha gue Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas lanjutan dari perfume-perfume Timur Tengah di koleksiku. Dan kali ini yang aku mau bahas adalah yang harganya 300 ribuan, sedikit lebih mahal dibandingkan yang part 1 kemarin. Di koleksiku di sini ada 8 perfume. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi karena ada 8 perfume kali ini, aku akan coba bahas sesingkat mungkin. Tapi semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian mengenai perfume yang bakal aku bahas ya. Oke, langsung aja aku akan mulai dari perfume yang pertama. Ini adalah Emper Lady Presidente. Jadi ini botolnya, pokoknya kalau yang harga 300 ribuan ini botolnya semua ekstra-ekstra. Kebanyakan keren-keren, cakep-cakep gitu ya. Yang kemarin aja yang parfum-parfum Timur Tengah di bawah 150 ribu aja botolnya juga nggak kalah cakep-cakep. Namanya adalah Lady Presidente. Ini bentuknya kayak gini gitu ya. Kesannya tuh kayaknya yang bold gitu karena perpaduan warna antara hitam dan juga merah dengan tutup warna gold. Tapi ini wanginya fruity banget gitu ya. Ini fruity banget. Ini tuh wanginya wangi mangga yang seger manis. Super manis. Ini wangi mangga itu bener-bener kayak mangga manis yang sirupi, yang saking manisnya tuh kayak mangga, jus mangga yang pakai gula gitu. Pokoknya manis banget dan enak banget, seger banget, fruity banget. Ini juga ketahanannya lumayan, SPL-nya, projection-nya buat aku sendiri sih lumayan, dan rata-rata yang bakal aku bahas di sini semuanya rata-rata di atas 6 jam tembus untuk ketahanannya. Ini salah satu yang lumayan gitu ya, walaupun ini aromanya fruity dan memang projection-nya nggak yang terus-terusan mabul-mabul sampai ke aroma belakang, tapi di awal penyemprotan dia lumayan bisa 1,5 sampai 2 meter. Ketahanannya juga lewat dari 6 jam. Pokoknya perpaduan antara wangi bebuahan, walaupun dia ada juga wangi floralnya, tapi emang dominan banget wangi bebuahan gitu. Jadi Lady Presidente ini kalau nggak salah adalah dupe, atau banyak yang bilang di Fragrantica wanginya mirip sama salah satu perfumnya Escada, tapi aku juga belum pernah nyoba. Jadi buat kalian yang udah pernah nyoba, please komen aja di bawah, oke? Sebenarnya kalau ngomongin Emper tuh aku masih punya banyak beberapa yang versi 20 ml 20 ml-nya, tapi kayaknya aku nggak bahas kali ini karena nih kali ini aku bahas yang full botol yang 300 ribuan harganya. Next time mungkin aku akan bahas emper-emper yang aku punya, tapi ini salah satu yang menurut aku wanginya buat kalian pencinta mangga wajib dicobain. Oke, selanjutnya aku punya 3 perfume dari Armaf. Yang pertama kali aku punya tuh adalah Club de Nuit yang Woman gitu ya. Club de Nuit Woman ini tuh aku beli sendiri waktu itu, udah agak lama. Ini botolnya cakep banget menurut aku gitu ya. Dengan perpaduan warna gold, jus yang gold juga. Di sini juga ada kayak permatanya gitu-gitu deh. Cakep, dan ini Armaf itu biasanya selalu magnetik, dan di bagian sprayernya ada tulisan Armaf-nya, ada logo Armaf-nya, botolnya pokoknya bener-bener ekstra dan berat banget. Nah ini tuh aku beli karena dia adalah dupe dari Chanel Coco Mademoiselle, which is itu adalah salah satu perfume yang banyak juga yang suka gitu ya. Sebenarnya banyak sih dupe-nya juga, cuman salah satu yang menurut aku menarik tuh Armaf karena banyak yang nge-review dia tuh performanya oke banget, gila banget. Dan ternyata emang ini performanya gila banget, oke banget. Dan wanginya enak banget. Ini emang tipikal wangi-wangi kayak wanita mapan gitu ya. Wanita tajir gitu, wanginya wangi-wangi kemewahan, wangi-wangi mahal gitu ya. Sebenarnya basically dia tuh lebih ke arah wangi jejerukan sih. Tapi jejerukan itu berpadu sama wangi apa ya, kayak spicy, berkesan oriental. Tapi dia dibuka dengan aroma sitrusi jejerukan mandarin atau orange yang lumayan berasa gitu. Habis itu dia berpadu sebenarnya sama rose and lychee. Jadi sebenarnya ini salah satu perfume dengan aroma rose, perpaduan rose dan lychee juga. Aku nggak sempat bahas kemarin, tapi baru ingat kalau ini juga ada rose and lychee. Tapi dia juga dominan dengan aroma patchouli. Jadi patchoulinya ini lumayan mendominasi, yang berpadu sama wangi orange yang manis, yang sitrusi gitu. Baru nanti floralnya menyusul. Di belakang tuh dia lebih powdery aromanya. Cuman untuk aroma yang ini tuh aku ngerasa kayak ada wangi karetnya gitu, sedikit ada wangi karet yang agak mengganggu di background. Kalau ketemu sama kulit aku ya, tapi kalau misalnya dicium begitu aja sih di kertas kayaknya dia nggak terlalu ada wangi karetnya, tapi begitu dia kena sama kulit aku dia lumayan berasa kayak ada wangi karetnya. Ini juga performanya gila banget, mabul-mabul dan tahan lama. Pokoknya tahan lama dan dia nggak oily di kulit. Emang buat wanita karena dia bilangnya Club de Nuit Woman, tapi menurut aku sih wanginya masih bisa dipakai cowok juga. Oke, next ini ada dari Armaf juga yang kedua. Ini adalah Le Parfait Panache, tulisannya gimana baca ya, Le Parfait
panas. Mohon maaf kalau misalnya aku salah pengucapannya. Jadi ini adalah salah satu parfum yang aku dihadiahkan kepada aku gitu pas aku ulang tahun. Jadi aku nggak beli sendiri. Kalau yang ini tuh katanya adalah dupe dari Chanel Chance gitu ya. Anyway, ini botolnya nih kalian bisa lihat nih ekstra banget. Ini tuh kayak dari kaca, tapi di sininya dilapisi sama sesuatu kayak nggak tahu apa gitu ya, plastik atau pokoknya sesuatu yang melapisi dia, dan dia tuh dibukanya gini. Tuh, dan ini juga ada magnetnya. Cakep banget ya. Tuh, seperti biasa Armaf selalu di sininya bakal ada logo Armafnya di sprayernya. Sprayernya kayak gini. Tuh. Enak, cukup enak menyebar. Ini juga wangi enak banget. Ini lebih feminin, lebih dewasa yang mature gitu. Sebenarnya dia tuh rada-rada satu vibe sama ini menurut aku. Tapi ini tuh lebih berasa ada asam-asam seger jeruknya, itu lebih berasa citrusinya. Nah, kalau yang ini tuh enggak, dia menurut aku lebih berasa floralnya, kayak rose-nya tuh lebih berasa, lebih mateng gitu di sini. Jadi dia tuh perpaduan sama beberapa floral sebenarnya, kayak ada rose, ada iris, ada jasmine-nya juga. Cuman dia itu berpadu sama wangi yang sedikit lebih agak pedes-pedes. Jadi bedanya tuh mereka tuh sama-sama kayak buat wanita dewasa yang mapan gitu ya, yang elegan gitu, yang tajir, yang wangi-wanginya wangi-wangi mewah gitu. Cuman kalau ini tuh dia lebih berkesan kayak citrusinya ada gitu ya, lebih fresh. Kalau yang ini tuh dia lebih floral gitu. Tapi di dry down-nya mereka tuh sama-sama arahnya jatuhnya ke powdery sih menurut aku, dua-duanya. Dan ini dua-duanya wanginya bener-bener yang strong gitu ya. Strong banget sih. Ketahanannya juga oke banget, mabul-mabul juga projectionnya gitu. Tapi aku sarankan nih untuk kedua parfum ini tuh jangan sampai overspray karena bakal pusing. Karena ini wanginya strong banget sih menurut aku, strong, bukan yang kayak samar-samar gitu, enggak sama sekali. Apalagi yang ini nih, ini juga wanginya tuh kayak strong banget. Oke, next ini adalah salah satu parfum ini aku dapat dari Mbak Baby, teman wangiku. Ini Armaf yang Excelus Eau de Parfum Women. Kalian bisa lihat botolnya, ini cakep banget. Ini botolnya nggak lurus-lurus aja, kalau dilihat dari samping dia kayak miring-miring gitu loh. Gitu, kayak meliuk-liuk gitu. Dan ini botolnya transparan, warnanya jusnya di dalam tuh kayak jadi cakep banget, berkesan mewah banget. Tutupnya juga warnanya gold dan ini ada tulisan Armafnya juga. Terus saking kinclongnya kayak bisa buat ngaca. Di sini tuh ada tulisan Excelus, Excelus, Excelus gitu yang timbul. Pokoknya cakep banget. Jadi ini dia tuh adalah dupe dari Dior J'adore, banyak yang bilang gitu. Terus aromanya ya floral, very floral. Ini lebih ke powdery floral yang lumayan berat gitu ya, lumayan heavy. Ini tuh lebih ke apa ya? Kayak lebih ke white floral kalau menurut aku. White floralnya tuh lumayan ada fresh-nya gitu ya. Nih tuh kayak gitu sprayernya. Dia wangi jasmine-nya lebih berasa jasmine sama beberapa bungaan putih gitu. Wanginya tuh kan biasanya khas tuh bungaan putih. Ada sedikit semburat citrusinya, tapi juga nggak sesitrus yang lebih tebel kayak ini. Jatuhnya juga nggak seperti ini. Citrusinya di sini kayak lebih light gitu, lebih bungaannya juga bebungaan yang lebih segar, white floral gitu. Pokoknya cakep banget sih ini wanginya. Ini lebih ke cantik anggun gitu ya, tapi nggak sebold ya wangi yang ini gitu. Pokoknya cewek-ceweknya nggak sebold ini, tapi ini lebih ke yang cantik anggun yang perawakannya tuh kayak suka pakai baju putih kayak gitu-gitu ya, lebih ke kayak gitu. Ini sendiri pun juga ketahanannya oke dan cukup mabul-mabul juga. Pokoknya aku juga suka. Kalau di antara ketiganya jujur aja ya, yang paling aku suka tuh ini sebenarnya gitu. Malah jadi yang ini bukannya nggak suka, tapi kalau misalnya untuk daily, yang untuk kayak sehari-hari nggak perlu mikir gitu ya, aku lebih cenderung pakai ini. Ini tuh bisa pakai siang-siang karena masih ada freshy-freshy-nya. Tapi menurut aku kalau siang yang panas-panasan banget pun jatuhnya agak terlalu berat. Nah, kalau ini lebih cocok menurut aku dipakai malam-malam sih, karena ini wanginya lebih yang tebel, berat, lebih ke acara-acara formal lah pokoknya intinya ini. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya. Ini adalah Latava Fakar Rose. Yang ini isinya 100 ml. Botolnya kalian lihat cantik banget gitu ya. Selalu berkilauan-kilauan warna gold. Tapi yang ini lebih ke rose gold warna goldnya. Kalau dibandingin sama ini kalian lihat ini lebih kemerahan gitu warna goldnya. Tutupnya juga kayak nggak ece-ece. Walaupun ini bukan magnetik. Dia nggak magnetik. Tapi magnetik nggak ya? Nggak sih, nggak magnetik. Tapi dia lumayan erat gitu loh. Lumayan. Dan ada bunyi ceteknya gitu. Bagian sini tuh dia pakai kayak sejenis kulit sintetis gitu. Bagian sininya kaca gitu ya. Sebenarnya nggak transparan, tapi kalau kita terawang gitu masih kelihatan sih jus di dalamnya. Sininya juga pakai kayak plastik sih kayaknya ini atau logam ya. Pokoknya yang kayak gini dan cakep sih, pokoknya cakep.
Nah, kalau Vaka Rose nih seingatku tuh juga wangi, white floral gitu ya. Tapi ini white floralnya tuh kayak berasa lebih tebel, dia itu dan berpadu sama wangi fruity. Fruity-nya tapi bukan jeruk, bukan citrusy, ini fruity yang lebih, apa ya, manis-manis sirupi gitu, asam-asam manis, terus ada berkesan sirupi gitu, dan dia itu berpadu sama aroma bunga tuberose. Tuberose-nya lumayan berasa, lumayan dominan di sini, walaupun dia nggak hanya pakai tuberose, dia pakai white floral lainnya juga kayak jasmine, gardenia, dan dia juga ada ylang-ylang di dalam sini, pakai rose juga, tapi fruity-nya emang bukan, citrusy, dia cuma pakai fruit note sama ada pomegranate. Ada buah delima gitu wanginya dan emang kerasa banget sih manis asam si delima itu berpadu sama bebungan putih. Ini wanginya sebenarnya menurut aku lebih, apa ya, lebih cukup versatile, lebih berkesan, lebih girly, nggak setua wangi-wangi yang tadi yang aku barusan sebutin yang, dupe-nya Chanel gitu ya, dupe-nya Dior gitu ya, dari Armaf itu. Nah, kalau ini tuh katanya adalah, dupe dari Givenchy yang Linterdate. Aku nggak tahu gimana bacanya, pokoknya begitu. 208 orang yang bilang wanginya mirip sama itu. Aku belum pernah nyobain Givenchy yang Linterdate itu atau pengucapannya gimana, sorry banget kalau salah. Tapi yang pasti menurut aku ini lumayan enak. Walaupun kalau dibandingin yang ini nih, Excelus, aku masih lebih suka Excelus. Cuman kalau buat kalian yang lebih suka aromanya, berkesan fruity floral, yang fruity-nya lumayan dominan, tapi floralnya lebih ke arah tuberose and white floral lainnya. Nah, kalian pasti akan suka nih sama Vakar Rose dari Lattafa ini. Ini juga sama performanya oke banget, pokoknya di atas 6 jam dan mabul-mabul. Ini juga lebih cocok buat cewek sih, lebih feminin gitu wanginya dan tapi ini kayaknya masih bisa 20 tahunan ke atas oke. Kalau yang tadi tuh Armaf tuh rata-rata di atas 25 tahunan. Ini kayak 20 tahunan, di bawah 25 masih oke gitu. Nah, kalau yang tadi itu kebanyakan perfumnya lebih ke arah cewek, perfum feminin. Nah, kalau yang 3 setelah ini tuh kayaknya lebih unisex gitu, bahkan cenderung untuk yang lebih ke cowok nih, kayak misalnya Afnan 9 PM. Nah, kalau ini kan emang diperuntukkan untuk cowok nih. Ini aku dikasih, koleksi pribadinya Mbak Baby yang udah nggak ada tutupnya, tapi, oh ini wanginya masih enak banget sih menurut aku. Nih spray-nya kayak gini lumayan menyebar gitu. Dia juga nggak oily sih, rata-rata perfume di sini yang perfume Timur Tengah tuh rata-rata nggak oily. Nah, kalau ini tuh dia wanginya tuh lebih arahnya spicy, berpadu sebenarnya sama fruity juga, tapi jatuhnya nggak yang, fresh, dingin gitu, dia lebih warm sih menurut aku aromanya. Ada kayak aromatiknya karena dia pakai lavender, apel gitu ya. Jadi aroma spicy-nya tuh dia spicy yang manis gitu, karena dia tuh dapet dari cinnamon, terus dia ada vanilla juga yang cukup dominan. Jadi wanginya emang tipikal yang warm, yang rasa-rasanya kalau nge-sniff wangi kayak gini tuh kayak bawaannya pengen meluk gitu, yang hangat gitu loh wanginya. Walaupun dia pakai apple di sini, tapi apple-nya tuh nggak lantas membuat dia jadi kayak fruity yang fresh gitu, enggak. Jadi ini tetap berkesan hangat sih menurut aku. Ternyata kalau aku lihat di Fragrantica tuh banyak yang bilang dia mirip sama Ultramale atau Ultramale dari Jean Paul Gaultier gitu ya. Aku sendiri belum pernah nge-sniff itu, tapi menurut aku ini adalah salah satu perfume aroma warm buat pria yang cukup enak gitu ya. Dan dia cukup strong, ketahanannya juga nggak hilang-hilang. Ini aku pernah cobain pakai di kulit maupun di baju tuh kayak nggak hilang-hilang lebih dari 9 jam. Dan ini emang lebih cocok karena dia yang warm gitu ya, lebih cocok untuk dipakai malam hari. Mungkin that's why nama dia adalah 9 PM gitu ya. Ya ini tipikal perfume-perfume malam buat cowok yang wanginya lumayan warm and sexy gitu buat cowok. Oke, jadi berikutnya ini adalah dari brandnya Just Jack. Ini juga aku dapat dari Mbak Baby. Ini dua-duanya. Di sini aku punya Just Jack yang Patchouli sama satu lagi Simply Blank. Aku bahas yang Patchouli dulu ya. Jadi sebenarnya Just Jack ini tuh dia ngedupe dari Tom Ford gitu ya. Kalau yang Patchouli ini kayaknya adalah dupe dari Tom Ford yang White Patchouli. Dia tuh wanginya unik banget sih. Ya kayak nggak berasa perfume-perfume. Pokoknya di perfume lokal, di perfume-perfume yang kalau kalian ngarepinnya yang aroma-aroma yang populer gitu atau aroma-aroma yang kayak gampang disukai kebanyakan orang kayaknya nggak akan bisa. Kayaknya si Patchouli ini bukan tipe yang kayak gitu. Ada floralnya, ada kayak spicy-nya, which is dia tuh sebenarnya pakai spicy-nya tuh ada coriander, bunganya dia pakai white flowers, ada peony, ada jasmine gitu ya. Tapi dia yang paling dominan ya pastinya wangi patchouli-nya ya, makanya dia namanya patchouli. Dan dia ada aroma incense, woody notes-nya juga gitulah. Pokoknya ini aromanya super duper unik, dibilang wanginya kayak
woody banget juga enggak, dibilang floral banget juga enggak, dibilang fruity juga enggak, dibilang spicy banget juga enggak. Jadi tuh dia emang berpadu aja dan emang yang dominan di sini adalah wangi patchouli menurut aku. Patchoulinya juga masih tergolong yang ramah, yang masih oke, masih ramah di hidung gitu. Kalau yang belum terbiasa nge-sniff pasti ngecium kayak rasanya kayak wanginya agak-agak aneh atau enggak familiar aja di hidung. Tapi ini enak banget sih, tapi buat aku ini tergolong wangi yang enak banget dan menarik banget gitu loh. Karena ya baru aja di hidung aku nge-sniff wangi-wangi kayak gini. Dan ini tuh cenderung jatuhnya cukup unisex, jadi emang bisa cowok ataupun cewek gitu ya. Ini tuh uniknya juga yang patchouli ini dia nggak pakai alkohol denat gitu sebagai ingredients dia, karena dia nulis ini ingredients-nya adalah aqua sama fragrance dan dia emang nggak kerasa sama sekali ada wangi alkoholnya di sini gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nggak suka perfume atau alergi ataupun nggak mau pakai perfume yang ada alkoholnya, kalian bisa cobain nih salah satu varian Just Jack yang patchouli ini gitu. Nah, untuk ketahanannya sendiri sebenarnya dia kalau dibilang mabul-mabul banget juga enggak. Dia cukup tergolong moderate aja dari segi projection, tapi ketahanannya dia lumayan oke juga, lumayan tahan lama. Walaupun dia tuh kayak menurut aku dari segi SPL tuh masih kalah sih sama kayak Afnan, sama Armaf gitu, masih kalah gitu, masih di bawahnya, sedikit di bawahnya. Tapi dari segi wangi emang kalau kalian cari yang unik banget, kalian bisa cobain varian-varian dari Just Jack. Termasuk Just Jack yang satu lagi nih yang Simply Blank. Nah kalau ini tuh kalau nggak salah dupe dari Tom Ford yang Soleil Blanc. Tapi aku juga belum pernah nge-sniff, jadi aku nggak berani ngomong banyak. Nah kalau ini di hidung aku tuh lebih berasa floral dan juga ada creamy dari coconut. Ya wanginya cukup coconutty, cukup creamy, walaupun tuh vibe-nya sebenarnya satu vibe sama ini, wanginya sama-sama yang tipikal unik yang aku nggak pernah sniff sebelumnya di perfume-perfume yang lain. Nah ini jauh lebih soft lagi daripada patchouli menurut aku. Ini sprayernya kayak gini, tuh. Jadi tipikal dia emang wangi floral aja, floral sama coconut yang ada kayak creamy-creamy-nya atau wangi kayak air-air kelapa gitu yang berpadu sama bebungaan yang which is creamy juga, kayak dia pakai ileng-ileng, tuberose gitu ya. Terus dia juga berpadu sama rempah-rempah juga kayak wangi kardamom dan juga pepper. Terus di base-nya dia baru pakai amber sama benzoin. Pokoknya ini juga unik, tapi ya itu performanya dari segi projection tuh dia masih kalah sama patchouli dan dibandingin perfume-perfume yang lain ini paling soft sih. Dibanding perfume-perfume Arab atau perfume-perfume Timur Tengah yang lain dia paling soft, kayak lebih intimate gitu wanginya. Dan kalau yang tadi itu dia nggak pakai alkohol, ini dia pakai alkohol. Jadi nggak semua juga perfume dari Just Jack itu dia nggak pakai alkohol ya, cuman kayak yang aku temuin ya baru ini si patchouli ini nggak pakai alkohol, yang ini dia pakai alkohol. Dan ini juga wanginya menurut aku cukup unisex gitu ya, walaupun dia floralnya lumayan dominan di sini gitu. Jadi buat cowok-cowok pun yang suka wangi bebungaan, kalian bisa pilih ini nih. Ketahanannya kurang lebih sama kayak patchouli, dia nggak terlalu tahan lama, lumayan moderate aja, tapi ya 6 jam nyampe lah kalau misalnya kalian pakai di baju dan juga di kulit. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih 8 perfume Timur Tengah 300 ribuan yang ada di koleksi aku. Nggak semuanya aku beli sendiri nih. Kebanyakan malah aku dikasih gitu. Kalau kalian di sini ada yang juga yang punya perfume Timur Tengah harga 300 ribuan yang recommended, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan dari perfume-perfume yang aku bahas di sini, mana sih yang menurut kalian paling menarik dan paling pengen kalian kepoin? At least kalian pengen nyobain dulu nih buat beli dikennya. Nah, kalian bisa komen aja di bawah, oke? Sebisa mungkin kalau aku nemu link-link toko terpercaya dari produk-produk ini, aku akan taruh di description box. Kalau misalnya nanti ternyata ada juga diken rekomendasi toko diken-diken yang ngejual ini, aku juga taruh di description box, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Terima kasih buat Mbak Baby yang udah banyak menyumbangkan perfume untuk aku bikin konten ini. Terus jangan lupa cek juga toko Sekdade, siapa tahu kalian juga bisa dapat perfume Timur Tengah dengan harga yang terjangkau di tokonya Mbak Baby. Aku akan taruh juga linknya di description box. Dan yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!